Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cepat, carikan mereka. Xing Zhan dengan cepat datang ke depan Yu Hao dan Wang Dong-er. Yu Hao terlihat sangat lemah. Maaf wasit, kekuatan jiwaku tidak cukup. Jadi aku tidak bisa melelehkan mereka, jangan khawatir. Hidup mereka tidak akan dalam bahaya karena suhu es pamungkas sangat rendah. Ketika kekuatan jiwaku pulih, aku bisa membantu melelehkannya. Denyut nadi mereka akan mulai kembali sebelum mereka dapat memperoleh kembali kekuatan hidup mereka. Dengan ini, mereka tidak akan mati bahkan setelah 1 tahun. Apa? Xing Zhan tidak berdaya saat melihat Yu Hao. Wang Dong menambahkan, Anda harus mengumumkan bahwa kami telah menang. Xing Zhan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh wasit seperti dia. Jika mereka tidak ingin melelehkan mereka berdua, apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah es pamungkas. Tidak ada seorang pun di benua ini yang berani melelehkan patung-patung es ini. Sekte Tang memenangkan pertandingan tim, dan pertandingan ini Sekte Tang 9 poin, Sekte Clear Jet 7 poin. Kemenangan Sekte Tang berkembang dan maju ke babak selanjutnya. Apa yang telah kamu lakukan pada kapten dan wakil kapten kami? Anggota cadangan Sekte Clear Jet serta Yao Chen, Qin Yueyue, Chen Chun, King King dan yang lainnya mengelilinginya saat mereka turun dari panggung. Yu Hao tersenyum dan berkata, mereka akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari, aku akan mencairkannya ketika kekuatan jiwaku pulih. Dalam beberapa hari? Mengapa kekuatan jiwamu butuh waktu begitu lama untuk pulih? Qin Yueyue sangat marah saat dia menatap Yu Hao. Yu Hao menghela nafas dan berkata, maaf, tidak bisakah kau melihat bahwa aku lumpuh? Sudah tidak mudah bagiku untuk bertarung. Selain itu, aku satu-satunya yang bisa mencairkannya, jadi tolong bersikap lebih baik padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkan mereka beku selamanya. Chen Jun berkata, berapa lama sebelum kamu mau mencairkannya? Jika terlalu lama, hidup mereka akan dalam bahaya. Dia berkata, 3 hari. Aku akan mengambil paling banyak 3 hari sebelum aku mencairkannya. Kalian harus memberiku waktu untuk istirahat. 3 hari? Tidakkah mereka akan melewatkan pertandingan berikutnya? Jika itu memakan waktu 3 hari, semua orang dari Sekte Clear Jet tampak sangat marah dan kesal, namun mereka tidak berdaya. Jing Xian dan Qi Chuochen tiba di titik ini. Qi Chuochen mengangkat pedang penghakimannya dan dengan dingin berkata, masih ada cara lain. Jika salah satu dari kalian bisa mengalahkanku dalam duel, dia akan membantu mencairkan kapten dan wakil kapten kalian. Setelah semua orang dari Sekte Clear Jet mendengar kata-katanya, mata mereka menjadi cerah. Chen Jun bertanya, apakah kamu akan menepati janji? Dia menatap Yu Hao dan bukanlah Qi Chuochen. Ekspresi Yu Hao berubah aneh dan dia mengangguk. Dia berkata, ya, jika bisa mengalahkannya, aku akan mencairkan kapten dan wakil kaptenmu. Ayo pergi, ayo cari tempat. Semua orang dari Sekte Clear Jet berteriak cepat. Jing Xian terkekeh dan menjawab, kita hanya perlu bergerak lebih jauh sedikit dari tempat turnamen. Jika dia kalah, Yu Hao akan mencairkannya saat kita kembali ke Hotel Mingyue. Ayo pergi. Setelah melihat Qi Chuochen pergi, Jing Xian pergi bersama semua orang dari Sekte Clear Jet. Yu Hao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wang Dong geli. Ini pertama kalinya aku mendengar saudara Qi Chuochen berbicara begitu banyak. Yu Hao menghela nafas dan berkata, dia pasti sudah menahan terlalu lama. Awalnya aku ingin membekukan semua orang itu selama beberapa hari dan membiarkan mereka pergi setelah menyelesaikan pertarungan mereka dengan tim Shrek. Namun sepertinya mereka bahkan tidak akan memiliki 7 anggota yang tersisa untuk pertarungan lusa. Bahkan jika aku mencairkan keduanya, Nana,
Bisakah kamu mengikuti mereka dan memberitahu saudara Cichua Chen untuk tidak membunuh siapapun? Kita tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Clear Jade. Ya, Nana bergegas mengejar mereka. Setelah pertarungan ini, Sekte Tang diakui sebagai kuda hitam di turnamen ini. Mereka berhasil muncul sebagai pemenang dalam 2 pertarungan meskipun lawan mereka kuat. Selain itu, tidak ada seorang pun dari pihak mereka yang terluka. Serangkaian hasil ini menjadikan mereka salah satu favorit untuk memenangkan grup mereka. Ada banyak orang yang menebak bagaimana Sekte Tang akan melawan Akademi Shrek, namun masih terlalu dini untuk mengatakannya. Itu karena Akademi Shrek dan Sekte Tang akan berhadapan di pertandingan terakhir grup mereka. Semua orang dari Sekte Tang kembali ke hotel untuk beristirahat, tidak tinggal untuk menonton sisa pertandingan. Begitu mereka mencapai hotel, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka dipindahkan ke lantai 2 hotel yang sangat mewah. Ini tidak dilakukan lagi adalah hasil dari penampilan mereka di turnamen. Senior tertua, inilah yang terjadi. Yoho menceritakan rincian perjuangan mereka ke Bebe. Bebe mengangguk dan berkata, "Kerja bagus Yuhao, kamu bahkan lebih baik dariku dalam hal memimpin tim. Teruslah bekerja keras." Yuhao menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat wajah Bebe yang masih sepucat sebelumnya. "Kakak tertua, kondisimu sepertinya tidak membaik. Lawan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku di bawah banyak tekanan." Bebe terkekeh dan berkata, "Sejak kapan kamu takut akan tekanan? Jangan terlalu banyak berpikir dan berusaha maju. Dari apa yang kamu katakan, lawan utama kita adalah Shrek, tim Ryu, Sekte Roh Suci, dan sekte tubuh yang belum ditemukan. Terlepas dari beberapa tim ini, ada juga ahli tradisional lainnya. Tak satu pun dari mereka akan mudah ditangani. Turnamen ini mungkin merupakan kompetisi paling intens selama beberapa ribu tahun terakhir. Kamu hanya perlu ingat untuk mantap saat mengambil setiap langkah." Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik. Keuntungan kita masih cukup besar, namun sulit untuk menilai kemampuan lawan. Seiring turnamen berlanjut, lawan kita juga akan perlahan belajar tentang kartu traf kita. Analisis dan penilaian mereka tentang kita akan lebih teliti dan akan semakin sulit untuk maju lebih jauh." Bebe tersenyum ketika dia melihat ekspresi dewasa di wajah Yuhao. "Yuhao, jangan terlalu memaksakan dirimu. Kita mewakili Sekte Tang kali ini dan ini berarti kita juga mewakili diri kita sendiri. Kita tidak perlu khawatir tentang peringkat atau hasil akhir. Aku percaya nama kita telah menyebar jauh dan luas dari 2 pertunjukan terakhir. Tidak akan sulit untuk maju dari babak round robin. Kita sebenarnya sudah memenuhi tujuan yang kita maksudkan. Sebenarnya Sansi dan yang lainnya menarik banyak hal kali ini. Jika Shrek dapat maju ke perempat final, kita akan bertemu mereka di final. Kita tidak perlu khawatir tentang bertemu mereka lebih awal. Bagaimana keadaan mereka?" Yo berkata, "Di bawah bimbingan Kier, kemampuan mereka secara keseluruhan telah sangat meningkat. Kemampuan Kier tampaknya menjadi lebih kuat juga. Beberapa lawan pertama mereka di babak round robin cukup mudah untuk dihadapi. Mereka menghadapi Sekte Clear Jade di pertandingan berikutnya. Kami sengaja mengalahkan Sekte Clear Jade hari ini. Aku tidak berpikir mereka akan menjadi ancaman bagi Shrek. Jika mereka ingin maju, kita harus melihat bagaimana mereka melawan tim Ryu. Sayang sekali bahwa Xiao Hongchen terlalu berhati-hati dan tidak mau menantang kita dalam pertarungan tim. Kalau tidak, kita akan memberi mereka pukulan yang bagus, bahkan jika harus membayar mahal untuk itu." Bebe terkekeh dan berkata, "Kamu sudah mencoba yang terbaik. Kita juga tidak harus terlalu keras pada diri kita sendiri. Yuhao, kamu masih harus bersaing di turnamen bawah tanah besok malam. Cepat pergi dan beristirahatlah." "Baik," Yuhao mengangguk. "Kakak tertua, istirahatlah juga. Kami menantikan kepemimpinanmu. Babak robin tidak terlalu sulit. Kamu tidak perlu khawatir, namun aku yakin kita bisa menjadi juara jika kamu bisa pulih untuk memimpin kami lagi." Ketika dia melihat seringai Yuhao, Bebe menepuk bahu Yuhao. "Aku akan mencoba yang terbaik." "Baik, Dong-er, ayo pergi." Bebe duduk setelah Wang Dong-er pergi bersama Yuhao. Matanya cerah dan dia tidak tampak lelah seperti sebelumnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Yuhao, aku minta maaf karena membuatmu di bawah terlalu banyak tekanan. Namun aku tidak punya pilihan.
Semoga berhasil. Dengan adanya kamu, Sekte Tang hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak peduli apa yang terjadi padaku. Di ruang peristirahatan tim Akademi Nasional Starlo, Putri Ciu Ciu diam-diam duduk di kursi utama. Mereka baru saja menang di sore hari dan meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertarungan terakhir mereka. Aku tidak berharap Sekte Tang masih begitu kuat. Meskipun Yu Hao berada di kursi roda dan BB belum muncul, mereka masih bisa mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Meskipun lawan mereka terdiri dari 2 kaisar jiwa dan 5 raja jiwa, mereka tidak mudah dihadapi. Seorang pria muda yang duduk tepat di samping Putri Ciu Ciu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, mereka adalah juara dari turnamen terakhir. Itu tidak mungkin jika mereka tidak berkinerja dengan baik. Namun jangan khawatir, bahkan jika kita bertemu mereka di perempat final, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka." Kamu sangat percaya diri. Putri Ciu Ciu menatapnya. Pria muda itu tersenyum dan berkata, faktanya, setiap tim harus dapat mengatakan bahwa Sekte Tang kuat, tetapi kelemahan mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki tim persiapan atau pengganti. Turnamen ini sangat intens. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak satu pun dari mereka akan terluka? Menurut pandanganku, aku tidak berpikir itu akan lancar bagi mereka sepanjang jalan. Putri Ciu Ciu sedikit kedinginan saat dia berkata, bagaimana dengan kita? Apakah kamu pikir kita bisa keluar dari perempat final ini? Ekspresi pemuda itu berubah kaku. Yang mulia, maafkan aku karena langsung lawan kita di turnamen ini sangat kuat. Jika kita bisa keluar dari babak round robin, itu karena tim kita beruntung. Putri Ciu Ciu memelototinya. Ya, tetap sangat tenang. Pada titik ini, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Putri Ciu Ciu mengalihkan perhatiannya. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya yang tampak tak kenal takut berjalan cepat ke Su Ciu Ciu. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Apakah mereka benar-benar berani? Mata Putri Ciu Ciu dipenuhi dengan keheranan. Terus lidiki. Aku ingin informasi yang akurat. Cuaca di kota Cahaya telah berubah dingin selama beberapa hari terakhir. Setelah matahari terbenam, suhu akan turun secara signifikan karena beberapa tambang biji aktif di sekitar kota Cahaya. Kualitas udara di sini lebih buruk daripada tempat lain di benua. Udara hanya akan segar setelah angin kencang bertiup. Wang Dong'er memandang ke samping ketika dia berjalan. Aku masih lebih suka kesederhanaan kota Shrek. Rasa logam di sini terlalu kuat. Yu Hao terkekeh saat dia duduk di kursi rodanya dan berkata, aku juga, namun aku harus mengakui bahwa peningkatan teknologi Kekaisaran Liu jauh melebihi yang lainnya. Jika tidak, ketiga kekaisaran di benua Doulo tidak akan begitu takut pada mereka. Wang Dong'er mengangguk dan berkata, Yu Hao, menurutmu seberapa rendah mereka dibandingkan dengan Kekaisaran Liu dalam hal teknologi? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Lagi pula aku tidak punya akses ke rahasia teratas dari 3 kekaisaran itu. Menilai dari gaya arsitektur dan perkembangan alat jiwa dari berbagai kekaisaran, aku percaya 3 kekaisaran 100 tahun di belakang Kekaisaran Liu. Ini bahkan termasuk fakta bahwa 3 kekaisaran telah mengejar ketinggalan selama 3 tahun terakhir. Sebenarnya ada sesuatu yang Kekaisaran Liu tidak melakukannya dengan baik. Apa itu? Eca itu penasaran. Yu Hao terkekeh dan menjawab, mereka tidak bisa menjaga rahasia dengan baik. Bahkan Kekaisaran Liu mungkin tidak menyadarinya, tetapi teknologi mereka telah bocor cukup sering. 3 kekaisaran benua hanya membutuhkan beberapa dekade sebelum mereka berhasil mencuri teknologi Kekaisaran Liu, memberdayakan pengembangan teknologi mereka sendiri. Meskipun itu masih inferior, yang membuat hal-hal sedikit kurang jelas, mereka mungkin akan lebih dekat ke Kekaisaran Liu jika diberikan beberapa tahun lagi. Eca itu tampak berpikir sambil mengangguk, setuju dan berkata,
Kamu benar. Setidaknya beberapa alat jiwa yang diproduksi oleh Kekaisaran Ryu telah muncul dalam pelelangan di bagian lain benua. Namun, mereka kini lebih ketat dalam mengendalikan logam langka. Yuho memutar bibirnya dan berkata, mereka mengabaikan hal penting dan berkonsentrasi pada detail. Meskipun logam langka dikendalikan, bagaimana jika seseorang menemukan penggantinya? Selanjutnya, kekuatan fisik dapat digunakan untuk mendapatkan logam langka. Teknologi alat jiwa sejati sangat sulit untuk dibuat jika bukan karena fakta bahwa pembatasan Kekaisaran Ryu pada alat jiwa kelas 7 dan alat-alat jiwa di atas sedikit lebih ketat. Aku yakin kesenjangan mereka dengan kerajaan lain mungkin lebih dekat. Chaito mengerutkan alisnya dan berkata, bukankah kita juga melakukan hal yang sama? Kamu yang paling banyak berinvestasi di dalamnya. Yu Hao memutar kepalanya untuk melihat Chaito dan bertanya, senior kedua, aku selalu ingin bertanya padamu, apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai bagian dari Kekaisaran Ryu? Chaito tertegun dan menoleh untuk melihat Yu Hao. Saat tatapan mereka bertemu, Yu Hao melihat emosi yang bersembunyi jauh di mata Chaito. Setelah terdiam beberapa saat, Chaito berkata, junior kecil, aku tidak ingin membohongimu. Itu sebabnya aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Kamu hanya perlu ingat bahwa aku akan selalu menjadi bagian dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Itu sudah cukup. Baik. Yu Hao berhenti memeriksa dan mengangguk menerima. Wang Dong'er terpana dengan pembicaraan mereka. Dia selalu percaya bahwa Chaito adalah orang yang sederhana, jujur, dan bahkan sedikit canggung. Semua ini sangat jelas ketika dia bersama dengan Xiao Xiao. Dia selalu sangat malu, yang memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Namun, dia bisa tahu dari pembicaraan ini bahwa dia bukan orang yang seperti dia pikirkan. Yu Hao juga tampaknya tahu sesuatu yang dia tidak mau bicarakan. Dia meremas bau Yu Hao dengan lembut. Dia sudah memikirkannya. Dia akan bertanya kepada Yu Hao apa yang terjadi ketika mereka kembali dari turnamen bawah tanah. Yu Hao memandang ke depan. Tatapannya tenang. Dia menikmati udara yang menyegarkan. Meskipun sedikit tercemar, pikirannya lebih jernih di udara ini. Kemampuan Sekte Tang perlahan terungkap saat mereka melangkah lebih jauh ke turnamen. Mereka pasti lebih menarik perhatian dari berbagai pihak. Mereka juga diperlakukan lebih baik, namun ini juga berarti bahwa lawan mereka lebih dan sedang melakukan penelitian pada mereka. Akankah Sekte Roh Suci bahkan dapat mengancam mereka? Yu Hao hanya berharap PB menjadi lebih baik. Dia lebih bersedia menjadi master jiwa kontrol utama tim dan bukan pemimpin tim. Dia hanya peringkat ke-6 di atas 7 Monster Strike dalam hal senioritas. Dia memiliki 5 senior yang lebih tua darinya. Sampai batas tertentu, mereka lebih cocok untuk memimpin tim daripada dia. Yu Hao paling khawatir dengan tim Shrek sekarang. Sekte Tang telah menghancurkan Sekte Clearjet sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman. Namun tim Ryu masih sekuat sebelumnya. Untuk maju melalui babak round robin, Shrek harus mengalahkan mereka. Tim Ryu dan tim Shrek adalah musuh bebuyutan. Itu adalah pertarungan di mana kedua belah pihak harus memberikan segalanya. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Meskipun Wang Qier memang sangat kuat, dia sendirian. Bisakah dia benar-benar memimpin menuju kemenangan melawan tim Ryu dan memasuki perempat final dengan Sekte Tang? Meskipun hati nurani Yu Hao jelas dan Sekte Tang telah melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Shrek maju, dia masih sangat khawatir. Dia juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang khawatir. Semua rekan timnya juga khawatir. Dalam hati mereka, kemuliaan Shrek sama pentingnya dengan kemuliaan Sekte Tang. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka mencapai Green Hotel. Yu Hao sedikit linglung, tetapi dia segera kembali fokus. Pandangan bangga muncul di matanya lagi dan dia mengangkat kepalanya sedikit
ketika dia bersandar di sandaran kursi rodanya. Chen An ada di sana untuk menerima mereka di pintu masuk hotel. Ketika dia melihat mereka berempat, dia dengan cepat bergegas menyambut. "Anda di sini?" kata Chen An dengan hormat. "Ya." Yuho mendengus. "Bagaimana situasi hari ini?" Chen An menjawab. "Ada 3 instruktur jiwa yang kuat bersama kita di sini hari ini. 2 dari mereka adalah instruktur jiwa kelas 6 dan yang lainnya adalah instruktur jiwa kelas 7. Mereka adalah bagian dari tim wasit. Bagaimana denganmu?" Yuho menatapnya. Chen An tertawa getir. "Aku membantu mereka dari belakang. Aku berhasil keluar karena aku menyebutkan bahwa menerima tamu penting." "Oh, begitu. Baiklah." Yuho mengangguk padanya dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut. "Tuan, seperti ini. Aku tidak tahu seperti apa turnamen hari ini. Aturan hanya diumumkan setelah taruhan dibuka. 48 pesaing di babak selanjutnya akan dibagi menjadi 24 kelompok yang terdiri dari 2 dan 1 dari 2 di setiap kelompok akan dihilangkan. Mereka tidak akan memiliki batasan pada alat jiwa yang dapat mereka buat. Kami akan menyediakan semua jenis logam langka dan logam normal untuk digunakan para instruktur jiwa. Namun, ada batas waktu yaitu 4 jam. Setelah 4 jam, mereka harus menguji alat jiwa di depan semua orang. Instruktur jiwa dapat mengamati alat jiwa lawannya tanpa menyentuhnya. Jika ia menemukan bahwa alat jiwanya terlalu rendah daripada alat jiwa lawannya, ia dapat memilih untuk mengakui kekalahan. Jika tidak ada pihak yang mengakui kekalahan, mereka akan saling menantang. Mereka akan bertarung dengan alat jiwa yang mereka ciptakan, dan mereka tidak akan diizinkan untuk menggunakan alat jiwa atau keterampilan jiwa lainnya. Pemenang akan maju ke babak selanjutnya. Saat dia selesai berbicara, Chen An berhenti lalu menambahkan, "Mereka juga bisa saling membunuh." Yuha memutar bibirnya. "Oh, mereka benar-benar dapat saling membunuh. Jadi, taruhan hari ini ada di pemenang." Chen An mengangguk dan berkata, "Masih ada banyak lainnya. Misal, Anda dapat bertaruh pada berapa banyak perkelahian akan terjadi dan berapa banyak orang akan mati. Tentu saja yang utama adalah pemenangnya. Kami akan memberikan peluang berdasarkan hasil dari babak sebelumnya. Peluang ini akan berubah berdasarkan pada taruhan sampai pertarungan dimulai." Yuho mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan memanggil Nana. Di depan Chen An dia berkata, "1 menit sebelum turnamen dimulai, buat taruhan 1 juta koin jiwa emas yang akan aku menangkan." Chen An tertegun setelah mendengar kata-katanya. Yuho bahkan tidak tahu siapa yang akan menjadi lawannya, tapi dia bertaruh pada dirinya sendiri dalam jumlah besar. Selain itu, dia akan mengambil resiko menang jika dia bertaruh tepat sebelum putaran hari ini dimulai. Tidak hanya dia percaya diri, tetapi dia juga terlihat sangatlah sudah memperhitungkannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.